Sore itu Tante Maira tak kunjung pulang, aku di rumah hanya sendiri. Tok, 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 terdengar suara pintu diketok. Siapa, pikirku, tak mungkin orang bertamu sore-sore gini. Lalu kubuka pintu depan. Ih, Om Beni kok pulang gak ngasih kabar, kataku. Memang gak ngasih kabar, soalnya mau ngasih kejutan ke tante kamu. Oh, iya, kok kamu di sini? Rupanya Tante Maira tidak mengasih tahu Om Beni kalau aku tinggal bersama tante yang haus seks itu. Ya Om, apa Om gak dikasih tahu Tante Maira? Gak itu, jawab Om Beni. Sudah hampir 3 bulan Om Dika di sini nemenin Tante Maira. Dia datang ke rumah menjemput, katanya Om pulangnya lama. Jadi Tante Maira gak enak tinggal sendiri, jadi aku dijemputnya untuk tinggal di sini Om. Oh, gitu ya. Tante Maira mau mana, kata Om Beni. Tante Maira tadi ngater temennya pulang Om, jawabku. Kok jam segini belum pulang ya, gak tahu Om. Mungkin macet. Ya udah, kalau gitu kita tunggu aja dulu ya Om. Terdengar dari depan rumah ada suara mobil, rupanya Tante Maira pulang. Tante Maira langsung masuk ke rumah, dia tidak tahu kalau Om Beni pulang. Dia pun langsung masuk ke kamar. Kudengar jeritan Tante Maira dari kamarnya. Rupanya Tante Maira dikagetin Om Beni. Kapan kamu pulang, kok gak ngabarin, kata Tante Maira. Memang sengaja kok aku gak ngasih tahu, kata Om Beni. Kudengar pembicaraan Tante dengan Om Beni dari luar kamarnya. Tapi suara percakapan itu hilang dengan sekejap dan berganti dengan desahan Tante Maira yang sedang dirangsang Om Beni. Dengan pintu kamar yang sedikit terbuka, aku lihat Tante Maira sudah bugil dengan mulut yang sedang melahap rudalnya Om Beni. Ses, desahan Om Beni yang sudah gak karuan dengan cepat Tante Maira. Sudah dihempaskan Om Beni di kasurnya. Seketika Om Beni langsung menggoyang Tante Maira. Baru saja masuk, Om Beni sudah terjatuh dengan kepuasannya sendiri. Kulihat Tante Maira yang dari tadi dengan nafsunya yang besar hilang dengan kekecewaan. Mungkin disinilah penyebabnya Tante Maira tidak merasa puas dengan Om Beni. Kulihat Tante Maira yang masih bugil ditinggal Om Beni tidur begitu saja. Aku pun melihat Tante Maira yang bugil melangkah ke kamar mandi. Aku pun langsung masuk dan ikut Tante Maira ke kamar mandi. Tante Maira kaget. Dika nanti Ommu tahu lo bisa habis kita, kata Tante Maira. Aku pun langsung melumat bibir Tante Maira dan mengarahkan tangannya ke senjataku yang dari tadi berontak untuk keluar. Degen sigap tangan Tante Maira segera menyusup ke dalam sidiku. Tante Maira pun langsung memainkan otongku dengan memaju mundurkan memakai tangannya. Tanganku yang dari TD meremas 2 buah gunung kembar itu terus pindah ke selangkangan Tante Maira yang SDH basah kembali. Tante Maira pun segera bersiap untuk melumat senjataku, dengan sekejap hilang semua senjataku itu. 5 menit penetrasi yang dilakukan Tante Maira. Aku pun membalikan Tante Maira. Degen gaya dogi style Tante Maira kugoyang di kamar mandinya, desahan demi desahan Tante Maira pun semakin menjadi-jadi, tubuhnya yang seksi itu pun kembali kelojotan untuk yang 2 kalinya sambil berkata, kamu hebat Dika, ayo Dika sudahi nanti Om Beni mu bangun, kata Tante Maira. Lalu aku pun langsung membalikan badannya Tante Maira, aku meminta Tante Maira untuk kembali menguralnya. Dengan buasnya Tante Maira melahap rudalku. Dan kurasakan denyutan demi denyutan mulai terasa. Dan aku mau keluar. Keluarin aja, kata Tante Maira. Dengan 3-4 kali sembura, kusemburkan di mulut Tante Maira. Lalu aku pun segera keluar dari kamarnya Tante Maira. Kulihat Om Beni masih tertidur pulas dengan keadaan setengah bugil. Sore itu pun kami makan bareng di meja makan. Aku, Tante Maira, dan Om Beni kami mengobrol seakan tidak terjadi apa-apa. Malamnya kami hanya ngobrol bersama dan tidak ada adegan seperti biasa kami lakukan saat Om Beni gak ada. Karena takut nanti ketahuan Om Beni. Kami pun langsung masuk ke kamar masing-masing. Malam itu pun hanya membaca buku. Walaupun dari kejauhanku dengar suara rintihan dan desahan Tante Maira, yang sedikit membangkitkan gairahku. Pagi-pagi sekali aku bangun karena mau ujian sekolah. Kulihat Tante Maira kembali mengenakan pakaian seksinya sambil memasak di dapur. Tante Maira tidak tahu kalau aku di belakangnya. Lalu aku langsung menarik Tante Maira ke dalam ke kamar mandi dan langsung kulaksanakan kewajibanku sebagai ponakannya yang kurang ajar, ujarku. Tapi Tante Maira tidak banyak bicara, dia pun tahu apa mauku. Tante Maira langsung melorokkan handukku dengan buas. Tante Maira melahap rudalku seperti seorang anak yang sedang makan es krim. Lalu Tante Maira melepaskan tangannya.
Dika, ayo cepet, nanti keburu Ommu pulang dari jogging, kata Tante Maira. Cepet dang Dika, Tante udah nggak tahan nih. Demangan senang hati Tante, kataku. Lalu kubalikan tubuh Tante Maira yang montok itu dengan gaya doggy style. Tanpa aba-aba belas tenggelamlah rudalku itu di dalam guanya Tante Maira yang lembab. Kugoyang dengan nada sedang. Desahan demi desahan mengemah di pagi hari itu. Kulihat Tante Maira sudah mau sampai. Dika, Tante mau keluar nih. Bentar Tante, kita barengan. Ayo Dika. Ses. Desahan Tante Maira. Yuk terdengar kuat memenuhi ruangan kamar. Mandi. Kami pun langsung mandi bareng karena takut ketahuan Om Beni. Tante Maira segera keluar duluan dari kamar mandi. Selesai mandi kau pun langsung memakai pakaian sekolah. Dika, ayo sarapan dulu, kata Om Beni. Sudah pulang rupanya Om Beni, pikirku. Iya Om, bentar lagi, jawabku. Selesai sarapan aku pun diantar Om Beni dengan Tante Maira. Mereka mau pergi katanya. Sampai di gerbang sekolah aku pun langsung turun dari mobilnya Om Beni. Dika, kata Om Beni, kami nggak pulang, mungkin paling cepat 4 malam kami baru pulang. Kamu sendiri aja dulu ya. Emangnya Om sama Tante mau kemana? Om sama Tante mau ke tempat orang tua Om. Gak apa-apa kan, kata Om Beni. Iya Om, gak apa-apa kok Beni, SDH biasa sendirian. Om Beni pun langsung pergi dengan Tante Maira. Dengan mobilnya. Siang itu aku pun hanya sendiri di rumah. Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali hanya nonton TV. Aku teringat dengan teman Tante Maira. Ku coba menghubungi Tante Maira melalui sebuah aplikasi. Istri tetangga yang bongsor. Chat. Namun baru saja aku mau menelpon Tante, terdengar ada suara wanita yang sedang memanggil-manggil. Jeng, jeng, jeng. Tok, tok, tok. Wanita itu pun mengetuk pintu. Aku pun segera membuka pintu. Ada apa Bu, kataku. Sambil melihat wajah cantik. Nan elok, tapi memiliki tubuh yang begitu besar. Mungkin kira-kira 80 kilogram lah. Jeng Maira, ada gak Dik? Gak ada, jawabku. Emangnya ada apa Bu? Mau minjem setrikaan punya saya rusak. Entar aku ambilkan dulu Bu. Ibu tuh segera pulang dengan setrika yang ada di tangan. Aku pun kembali ke ruangan tamu, sambil menelpon Tante Maira. Halo, ada apa Dika? Ini Tan mau nanya, tapi ada Om gak di situ? Nanti dia dengar bisa gawat kalau sampai Om Beni tahu. Ya Tante menjauh dulu nih. Mau nanya apa, Dika? Ini Tan mau nanya teman Tante yang kemarin yang kita main tuh. Alah nih bocah bawaannya, kata Tante Maira sambil ketawa. Lagi pengen berat nih kayaknya. Nanti Tante yang telepon tuh anak suruh di ke rumah. Oke Tante, jawabku. Sudah 1 jam ku tunggu belum juga datang temannya Tante Maira. Aku pun mulai ngantuk dan ketiduran di sofa ruang tamu. Namun seketika ada yang aneh kurasa ketika aku tertidur. Seperti ada yang menggerayangiku. Ya, betul. Rupanya rasa nikmat itu datang dari seorang janda seksi beranak satu itu yang sedang mengoral penisku. Aku pun segera duduk, rupanya Wati nama janda temannya Tante Maira. Sudah bugil. Dengan buah sunita cantik dengan buah dada yang kencang melahap penisku, aku pun hampir kewalahan. Segera ku tangkap buah bergelantungan itu. Wow, gunung kembar sangat kecang dan padat, kataku. Bedah dengan punya tanteku. Kuremas-remas dengan sangat kencang. Wati, kelagapan dengan mulut yang penuh itu. Kuangkat tubuh Wati yang seksi nan padat itu. Sekarang giliranku Tante, kata. Kok Tante, aku kan masih muda dan seksi. Jangan Tante lah, panggil nama aja. Oke, lah. Aku pun segera melahap semuanya sampai jeda itu meraung-raung dan mendesa-desa. Terus Dika terus. Badannya pun kelojotan seperti kesetrum. Dan matanya mendongak ke atas. Dika, aku keluar. Ses. Dika. Kamu, hebetit. Aku diamkan sejenak sampai badannya lebih tenang. Siap ya sayang. Bless, masuklah semua. Nakal kamu. Dengan tempo yang agak pelan aku goyang. Tubuhnya si Wati dengan perlahan. Kamu pinter, Dika. Lagi Dika, cepetlah. Aku mau.
Kurasakan deyu tadi ding rahimnya, rupanya. Dia mau keluar lagi. A, oh, ses. Kembali tubuhnya kejang-kejang memperoleh puncak yang kedua kali. Kubalikan tubuhnya Wati dengan gaya doggy style, aku segera menyoboknya dari belakang. Dengan agak keras aku pun mulai bermain-main dengan temponya. Kamu kuat ya, Dika, Sambil kuremas payudara yang besar dan kencang itu dari belakang. Ayo sayang kita keluari sama-sama, ku bisikan dari belakang. Ayo aku juga udah mau keluar nih. Ayo, Dika, aku rasakan denyutan di batangku lalu. Lalu ku genjot dengan cepat. Siarti, kami pun tumbang di lantai ruang tamu dengan badan yang penuh keringat dan bugil. Kulihat Wati yang sedang kecapean, memejamkan matanya sambil menikmati sisa-sisa pertarungan tadi. Jam sudah menunjukkan jam 23:30. Kami pun segera mengarah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Di kamar mandi kami mandi bersama. Dan di situ kembali nafsuku naik karena kelakuan Wati yang dari tadi mengelus-ngelus burungku sekali lagi. Kami melakukan hubungan seks kembali sampai larut malam. Pagi itu kulihat Wati janda cantik itu tidak ada lagi di kamarku. Aku pun berangkat menuju kamar mandi untuk pergi ke sekolah. Rupanya Wati masih ada. Kulihat dia lagi membuat sarapan. Udah bangun ya, ayo sarapan dulu. Aku segera menuju ke meja makan. Kami pun sarapan bersama. Dika, apa? Kamu di sekolah nggak ada pacar? Katanya. Ada. Emang nggak pernah kamu ajakin ke sini apa? Nggak. Tok, tok, tok. Dik, dik, dik. Ada apa, Bu? Mau balikin setrika? Iya, nggak masuk dulu, Bu. Nggak usah, sambil melirik ke arah Wati. Kok ada ceweknya? Aku bilangin tante kamu loh. Itu kakak saya, Bu. Kami nggak ngapa-ngapainin kok. Tante juga udah tahu. Aku kirain pacar kamu. Bukan, Bu, itu kakak saya. Ya udah, Ibu pamit dulu ya. Gak masuk dulu, Bu. Aku juga segera berangkat ke sekolah seperti biasanya. Siang itu aku langsung menuju ke kamar dan mengganti pakaian. Rupanya si janda itu belum pulang, dia tertidur di ruang tengah, kayaknya dia kecapean. Aku keluar sebentar pergi ke sebuah warung untuk membeli mie instan. Disitulah pertualanganku dimulai. Ibu yang juga tetangga sebelah rumah, yang sering dipanggil Ibu Neni, memiliki 3 orang anak, suaminya sudah 4 tahun gak pulang menjadi imigran. Di negara tetangga, Ibu Neni memiliki wajah cantik dan tubuh yang agak bongsor. Kulit putih, rambut panjang, kalau ukuran dada kayaknya susah dijelasin. Setelah pajar lebar kami berbincang, aku pun langsung pulang. Di rumah aku disambut dengan tubuh Wati yang seksi dibalut handuk. Kembali membuat penisku berdenyut. Rupanya janda itu memang sudah siap siaga. Dia mengerti apa yang ku mau. Aku langsung melepaskan celana jeansku. Wati segera membuka mulutnya. Dilumatnya penisku habis di dalam rongga mulutnya karena masih kecapean. Aku hanya meminta dia mengoral penisku. Ke-15 menit penisku mengekor mulutnya. Kurasakan aku sudah mau keluar. Krut, kratit, kratit. Penuhlah sepermahku di mulut janda binal itu. Dika. Kamu tega, ya? Watiku tinggal begitu saja ke kamar mandi. Kulihat Wati ngambek. Sore itu Wati tidak mau bicara sama sekali. Dan dia duduk sendiri di sofa ruang tamu. Hai, halo? Dia pun masih diem. Rupanya janda ini memang haus seks. Ku dekatin lalu ku kecup bibirnya. Hah, Mem? Dia pun membalasnya, bibir kamu pun berpautan. Tanganku pun mulai menyusuri tubuh janda, cantik. Ku buka bajunya dan ku lepas kaitan bra. Dan terpampanglah bukit kembarnya. Ku remas dan ku kecup dan ku tinggalkan bekas merah di situ. Dia pun mendesa-desa tangannya. Pun sudah berada di dalam celanaku. Ku tidurkan dan tidak adanya pemanasan lagi. Aku takut ada orang yang lihat karena pintu depan masih menganga. Langsung aja ku tancapkan. Wati pun kaget.
Desahan Wati kembali membuatku bergairah. Kali ini aku ingin segera cepat menyudahi permainan ini. Ku genjot dengan cepat. Kali ini Wati juga mau segera menyudahi permainan karena mau pulang. Di sela-sela pintu depan kulihat ada seseorang yang sedang mengintai kami. Segera kusudahi karena takut. Wati pun kaget dan langsung marah padaku. Ada apa, Dika? Ada orang. Aku pun memakai pakaianku dan segera menuju ke arah pintu. Aku kaget rupanya Ibu Neni, yang dari tadi mengintip apa yang kami lakukan. Sudah lama Ibu di sini, kataku. Sudah lama aku lihat pintu terbuka niatnya. Mau masuk. Kulihat Nagdika lagi asik dengan kakaknya. Jangan dilaporin ya, Bu. Enggak, yang penting Nagdika. Untuk tutup mulut Ibu. Baru saja mau nanya apa tutup mulutnya Ibu Neni langsung pergi. Aku pun bingung apa maunya Ibu Neni. Ibu Neni yang jauh lebih buas. Malam itu Wati pun segera pulang karena takut akan kejadian barusan. Yang sudah dipergok Ibu Neni. Aku pun ke kamar untuk segera merebahkan tubuhku karena agak sedikit kecapean. Sambil memikirkan perkataan Bu Neni. Tadi soal tutup mulut itu. Apa maunya ibu itu, pikirku. Aku pun tertidur. Pagi itu aku seperti biasa bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Di depan pagar aku dipun hadang Ibu Neni. Hai, Nagdika, Bu Neni sambil sedikit tersenyum padaku. Ya Bu, ada apa? Pulang sekolah Nagdika ada kesibukan gak? Gak ada Bu. Kalau gak ada kesibukan Nagdika, pulang sekolah ke rumah ya. Ada yang mau Ibu omongin. Iya Bu. Aku pun langsung berangkat meninggalkan Ibu Neni yang bertubuh besar itu. Pukul jam 12:30 jam sekolah selesai. Aku segera pulang karena ada janji dengan Bu Neni tetangga Tante Maira itu. Di depan pagar kulihat Bu Neni dari kejauhan berdiri di depan pintu rumahnya dengan memakai daster. Sedikit tersenyum padaku. Aku langsung masuk ke rumah untuk mengganti pakaian dan menuju ke meja makan. Kulihat jam sudah jam 14:45 ke rumah Bu Neni. Buk, buk, buk. Masuk Nagdika, Bu Neni menyuruhku masuk dari kejauhan. Iya Bu. Duduk Nagdika. Mana Buk yang mau diperbaiki? Itu Nagdika ada pipa yang bocor. Di mana Bu? Di dapur Nagdika. Disinilah mulainya terjadi persetubuhan itu. Aku pun segera menunduk untuk mencari pipa yang bocor itu. Tapi tidak ada satupun tetesan air yang menetes. Aku pun mulai bertanya pada Bu Neni. Di mana Bu? Gak ada yang bocor kayaknya. Cari aja Nagdika, ada kok yang bocor. Gak ada Bu. Kalau gak ada sini Nagdika, kata Bu Neni. Lalu aku pun ke arah Bu Neni. Dika sini. Bu Neni langsung menarik tanganku dan merogoh selangkanganku. Buk, nanti ada suami Ibu. Kamu diam aja, yang penting kamu puasin Ibu dulu, katanya. Bu Neni melorotkan celanaku. Wow, besar juga nyabrung kamu. Langsung tanpa aba-aba Bu Neni langsung melahap rudalku dengan memaju mundurkan di dalam rongga mulutnya. Aku pun hanya bisa menahan nikmat yang tak pernah kuduga. Buk, terus Buk, terus Buk, sambil ku pegang kepalanya. Terus Buk, krut, krut, krut. Enak betul mulut Ibu. Bu Neni mulai menjihati sisa-sisa cairan kental di bibirnya. Ayo Nagdika, puasin Ibu hari ini. Bu Neni ia pun sudah bugil kulihat payudaranya yang agak bulat dan kencang. Dan tubuhnya yang putih. Aku pun menyibak selangkangan Bu Neni walau sedikit agak susah karena tubuhnya yang besar. Aku mulai melahamikinya Bu Neni. Nagdika. Kamu pintar ya. Desahan Bu Neni pun membuat aku makin horny. Kulihat Bu Neni sedikit mendongak ke atas dengan pahanya dihimpitkannya. Ser, air cintanya Bu Neni mengalir, membasahi bibirku. Nagdika, ayo Ibu sudah tahan lagi nih. Aku pun berangkat, dan langsung kutancapkan penisku ke liang surganya Bu Neni. Tahan dulu Dika, kata Bu Neni. Dan aku mulai dengan pelan-pelan. Ayo nak. Ses. Ibu Neni pun mulai meracau.
Ayo nak Dika antot ibuk ayo yang keras nak Dika. A. Lagi nak, ayo. Seperti tak ada puasnya Buk Neni belum ada tanda-tanda mau keluar. Oh, a. Gaya demi gaya telah kami coba namun Buk Neni juga puas. Lalu kubalikan tubuh Buk Neni kutusuk dari belakang. Dengan gaya dogi. Kali ini kayaknya Buk Neni mau keluar tubuhnya bergetar hebat dan kurasakan jangan diliang wanitanya. Ayo Dika ibu keluar nih. S. Ser. Kurasakan hangat membasahi penisku. Kudiamkan sebentar untuk Buk Neni menikmati orgasmenya, sambil kuremas-remas payudaranya yang besar dan kencang itu. Setelah Ibu Neni puas, aku pun mulai menggenjotnya lagi dengan agak sedikit cepat. Ayo nak Dika keluarin cepat, kata Buk Neni. Kocokanku pun begitu cepat. Plak. Semakin cepat ayo nak Dika. Plak. Ibuk mau keluar lagi nih. Ayo Buk barengan kataku. Dika Ibuk keluar. Krut. Kuseburkan semua di dalam rahimnya Buk Neni. Puas. Betul Ibuk nak Dika. Kamu kuat juga ya. Kami pun terbaring dengan tubuh yang penuh keringat. Mandi untuk membersihkan diri. Aku menyusulnya, kami pun masih dalam keadaan bugil. Di kamar mandi Buk Neni sekali lagi minta dilayani. Kami pun saling berpautan. Buk Neni sekarang Ibuk yang ambil kendali, kataku. Rupanya Buk Neni sudah tahu maksudku. Belas dengan sekali hentakan penisku kembali tenggelam. Gila nak Dika, penis kamu keras dan enak betul, kata Buk Neni. Buk Neni mulai nak turunkan pantatnya sambil mendesa-desa. Ayo Buk, kataku. Plok. Kali ini Buk Neni sangat belingsatan seperti orang kesetanan, gejotannya gak karuan. Aku pun sampai kualahat. Raungan Buk Neni menandakan bahwa Buk Neni sudah mencapai puncaknya. Aku pun meminta Buk Nain untuk kembali mengoral penisku. Ayo Buk, kataku sambil menyodorkan penisku di mulutnya. Dengan singap Buk Neni pun mengocok penisku di mulutnya. Ayo Buk, dikit lagi. Buka, Dika buka. Krut. Kami pun mandi bersama. Nah Dika malam ini tidur dengan Ibuk saja ya, Ibuk masih pingin Dika puasin. Sambil meremas burungku. Malam itu kami pun melakukan hubungan seks kembali sampai larut malam. Di pagi harinya pun kami kembali melakukannya. Kali ini Buk Neni lebih liar lagi. Buk Neni minta dianal dengan gaya doggy style. Aku pun langsung menusuk lubang anusnya Buk Neni. Rupanya Buk Neni sudah sering melakukan anal seks. Pagi itu baru pertama kali aku melakukan anal seks. Ayo nak Dika. Buk Dika mau keluar nih. Keluarin aja. Krut. Kutumpahkan semua spermaku di lubang anusnya Buk Neni. Aku segera pulang karena mau ujian sekolah. Buk Neni lagi dan lagi. Pagi itu pun aku segera bergegas pulang ke rumah. Karena takut kesiangan. Seperti biasa aku pun langsung menuju ke arah sekolah. Siang itu aku pulang dengan dijemput temannya Tante Maira. Di sepanjang jalan menuju rumah kami pun mengobrol panjang lebar Wati yang dari tadi sudah horny karena obrolan tentang seks. Dia pun langsung meminggirkan mobilnya di tepi jalan. Tanpa ampun dia pun langsung melahap burungku dengan ganas. Dikocoknya burungku sampai rasanya gak karuan. Air liur Wati janda cantik dan seksi itu menetes. Sampai kurasakan denyutan dari ujung kontolku. Pan, aku mau keluar nih. Tapi Wati terus menyedot burungku dengan puas. Aku mau keluar. Klut. Kusemprotkan semua ke dalam mulutnya Wati sampai air mani meleleh dari celah-celah bibirnya. Setelah selesai dengan aksinya, Wati pun langsung menstarter mobilnya. Kami pun langsung menuju rumah. Di rumah Wati pun gak langsung pulang. Dia ikut masuk ke dalam rumah. Dika tante pengen nih, kata Wati. Dari tadi tante belum puas. Belum juga aku menjawab Wati. Langsung melumat bibirku. Kami pun langsung berpautan. Saling bertukar air liur. Tak cuma sampai di situ tangan Wati sudah berada di selangkanganku. Sambil berdiri tangannya mulai mengocok penisku dengan lembut. Dengan lembur tangan Wati berganti dengan bibirnya ia melumat penisku.
Seperti anak kecil yang sedang memakan es krim. Dijilat di kulumnya penisku. Dengan buas, aku pun mulai memajukan kepalanya. Wati dengan cepat kuentot mulut janda seksi itu. Pluk, pluk, pluk. Sampai kurasakan sesuatu akan keluar dari ujung penisku. Rupanya Wati juga mengetahui kalau aku mau keluar. Kupercepat kocokan penisku di mulutnya Wati. Ah, aku mau keluar. Krut, krut, krut. Ah. Wati pun menelan habis spermaku. Kami pun menuju kamar mandi. Di sana kau langsung menghujam mekinya Wati. Ayo Dika antot tante, kata Wati. Cepat, Dika. Kutuntun penisku yang lumayan besar itu menuju surgawinya Wati. Dengan satu kali hentakan. Bless. Tenggelamlah semua penis. Ku ke dalam mekinya Wati. Erangan janda itu sayup terdengar di dalam kamar mandi. Kudiamkan sejenak. Lalu kugoyang tubuh Wati yang masih sangat mulus itu. Ayo Dika. Terus, Dika. Antot tante Dika, ayo. Plok, pluk, pluk. Suara itu bergema di dalam ruangan yang kecil. Itu. Lalu kubalikan tubuhnya Wati dengan gaya doggy style. Di situ kulihat Wati semakin menggeliat. Kurasakan denyutan Meki. Dika, tante, mau keluar. Tubuhnya pun bergetar. Kuhentikan sejenak sodokan penisku. Lalu ku genjot lagi dengan perlahan. Kulihat buah dadanya yang bulat dan kencang. Itu tidak ku sia-siakan langsung remas-remas payudara dari belakang. Sudah hampir 1 jam permainan kami. Sudah banyak gaya yang kami lakukan. Tapi aku juga belum selesai. Lalu kubalikan tubuh Wati dengan peluh yang sudah membasahi tubuh kami. Aku meminta Wati untuk kembali mengoral penisku. Dengan sigap Wati pun mengulum penis dan menyedutnya. Tak lama kemudian aku pun melenguh dengan kuat. Krut, krut, krut. Aku pun keluar. Kusemburkan semua cairan kenikmatanku ke dalam mulutnya Wati. Kami pun langsung mandi bersama. Lalu Wati langsung pulang. Jam pun sudah jam 14:30. Aku pun tertidur di sofa ruang tamu karena kelelahan melayani Wati janda anak satu teman Tante Maira. Sore itu aku pun terbangun pukul 18:15. Karena terkejut oleh suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kulihat seorang lelaki bertubuh besar dan gempal sudah berdiri di depanku. Ada apa, Pak? Tanyaku. Ada Buk Maira gak, Dik? Gak ada, Pak. Tante masih pulang kampung, mungkin 1 atau 2 hari lagi Tante pulang. Emangnya ada apa, Pak? Ini Dik cuma mau mendata aja. Soal kependudukan. Rupanya orang yang ada di depanku ini adalah RT setempat di sini. Manto adalah namanya yang sering dipanggil Pak Anto. Oh ya Pak, nanti kau kasih tahu. Iya Dik, terima kasih. Pak Anto pun langsung berpamitan untuk segera mendata warga lainnya. Aku pun masuk dan langsung menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhku. Hari pun semakin sore. Kini di rumah aku sendiri. Tante Maira yang sudah pergi hampir seminggu. Belum juga ada kabar kapan dia akan pulang. Aku hanya bisa menonton televisi. Sambil ditemani secangkir kopi hitam. Tok, tok, tok. Pintu depan diketuk oleh seseorang. Siapa? Tidak ada jawaban. Lalu aku pun membuka pintu. Rupanya Buk Neni. Buk Neni. Ada apa, Buk? Belum juga selesai bicara Buk Neni menerobos masuk ke dalam rumah. Saya kaget. Buk Neni langsung memeluk saya dari belakang. Puasin Ibu Dika. Dibisikannya di telingaku. Sore itu Buk Neni, buas bagaikan harimau yang kelaparan. Seketia, celanaku sudah lepas dan kotolku sudah bersarang di mulutnya Buk Neni. Buk enak sekali, Buk. Ibu sangat pandai. Ayo Buk, isep terus Buk. Aku hanya bisa mendesa.
keenakan. Ke-15 menit berlalu Buk Neni. Buk juga melepaskan kontolku dari mulutnya. Dia terus mengisap mengocok kontolku di mulutnya. Buk, Buk Neni. Aku mau keluar. Buk. Bukannya dilepas, Buk Neni malah semakin kuat mengocok dan mengisap kontolku. Klut, klut, klut. Lebih dari 5 kali semburan spermaku kesemburkan di dalam mulut Buk Neni. Spermaku habis ditelan Buk Neni. Tapi Buk Neni belum juga mau melepaskan burungku itu. Sampai terasa ngilu sekali. Kuangkat tubuh Buk Neni yang dari tadi berjongkok di depanku. Kupaksa dia melepaskan kontolku dan kusuruh dia untuk berbaring di lantai. Kini giliranku yang akan melakukan penetrasi ke Buk Neni. Kulebarkan kakinya Buk Neni yang mulus dan kutarik sidinya. Terpampanglah mekinya Buk Neni yang mulus tanpa sehelai bulu pun. Wow, Ibu Neni sudah bersih-bersih ya. Tanpa ada instruksi dari Buk Neni. Aku pun langsung menjilati meki. Nyabuk Neni yang sedikit pucat. Desahan Buk Neni membuatku semakin bernapsu. Aduh, enak sekali, Nak Dika. Tubuh Buk Neni menggelinjang hebat. Orgasme pertama Buk Neni, pikirku. Aku pun meneruskan permainanku. Lagi-lagi Buk Neni mendesa-desa. Ayo sayang, entot Buk sayang, Ibu sudah gak tahan nih. Kata-kata